Musa terdiam. Ia lelah untuk pura-pura baik saja, namun rasanya ia juga tidak sudi menyebut namanya, apalagi mengatakan kalau ia hamil anaknya. Bila mungkin, Musa ingin menggugurkan kandungan itu saja. "Apa kamu bersama seseorang?" tanya Bu Alicia menyela. "Iya, Bu," jawab Musa mengangguk. "Ayah dari bayi yang sedang kamu kandung?" tanya Bu Alicia jelas ingin tahu. Musa kaget, mendongak dan langsung menemukan wajah kepo Bu Alicia beralih menatap ibunya yang tak kalah kaget. Apa maksud dari perkataan majikannya terhadap putrinya? "Maaf sayang, aku tahu semuanya. Aku harap kamu mau jujur pada kami," ucap Bu Alicia membuat Bu Maria makin tak mengerti. Hati Musa sakit, malu lebih tepatnya. Apakah Bu Alicia tahu itu dari raja? Iya, raja pasti tahu karena memeriksa dirinya dengan alat medis canggihnya. Malu sekali yang dirasakan Musa. Pasti pria itu akan menilai dirinya rendahan dan tak berakhlak. Musa memejam, lalu membuka matanya. Tak terasa, setetes bening kristal jatuh membasahi pipinya. "Katakan sesuatu sayang, apa maksud Bu Alis? Kamu tidak mungkin melakukan itu kan nak?" tanya Bu Maryam jelas tidak baik-baik saja. Perasaan ibu itu hancur mendengar putri semata wayangnya yang selalu dibanggakan ternyata tengah hamil di luar nikah. "Maaf Bu, tapi itu benar, Musa sedang hamil," jawab Musa dengan pandangan kosong, memberanikan diri bersikap jujur. Sejauh apapun menyembunyikan itu semua, suatu hari perutnya akan membuncit dan semua orang akan tahu juga. "Ya Allah, kenapa kamu melakukan itu nak? Apa salah ibu? Kamu dibesarkan untuk menjadi orang yang tahu aturan dan agama. Kenapa kamu membuat malu ibu nak?" ucap Bu Maryam sungguh kecewa, menangis kacau di ruangan itu. Melihat begitu marah wajah putrinya yang tertunduk pasrah. "Siapa laki-laki itu? Dia harus bertanggung jawab," tanya Bu Maryam serius. "Dia akan menyeretnya bila perlu, tidak akan membiarkan putrinya menanggung malu sendiri." Musa laki-laki terdiam, hatinya begitu sakit, semuanya hancur gegara kelakuan pria brengsek itu. Dan jujur, Musa tidak mau pria itu bertanggung jawab atas bayi itu. Musa tidak mau menikah dengan pria brengsek itu. "Siapa Musa? Katakan pada kami sayang, dia harus bertanggung jawab," tandas Bu Alicia ikut menggali informasi. Tepat di saat itu, Lingga datang, masuk dan menatapnya begitu tajam, seolah ingin mengulitinya hidup-hidup. Pria itu sudah mendengar sedari tadi percakapan mereka dari balik pintu. Tentu saja Lingga geram, harus segera memutus obrolan itu agar Musa tidak mengatakan sesuatu kejujuran tentang dirinya. "Musa, jawab kami nak, jangan takut," tandas Bu Maryam menanti dengan tidak sabar. "Dia laki-laki pengecut ibu, brengsek, tidak bertanggung jawab. Dia telah merenggut paksa kehormatan Musa tanpa perasaan. Dia telah merampas hal yang paling Musa jaga secara tidak beradab," ucap Musa berapi-api sembari menatap Lingga penuh kemarahan. Bu Alicia tercengang. Kenapa Musa seakan tertuju pada putranya yang kini juga berekspresi sangat tidak wajar. Keduanya saling tatap seolah ada sesuatu yang disembunyikan. "Lingga, kamu tahu sesuatu?" tanya Bu Alicia menatap curiga. Musa langsung memutus tatapan penuh amarah itu, lalu mengusap kasar pipinya yang basah dengan punggung tangannya. "Tidak Ma, aku juga tidak paham kenapa Musa berbicara seperti itu," jawab Lingga sedikit gugup, jelas menandakan tanda tanya besar. "Maksud kamu apa nak? Itu bukan kesalahanmu. Kamu dinodai seseorang begitu," tanya Bu Maria menangis tak terima. Hatinya sakit dan marah luar biasa kala melihat putrinya mengangguk. "Kenapa tidak bilang dari awal? Lantas kamu membiarkan si biadab itu berkeliaran bebas di sana. Kamu menanggung semua ini sendirian. Ya Tuhan, malang sekali nasibmu." Bu Maria menarik putrinya ke dalam pelukan sembari menangis terseduh. Hancur sekali perasaannya. "Maaf Bu, maaf.
ucap Mosa ikut menangis. Namun ada kelegaan di sana karena telah berkata jujur, walau tidak sepenuhnya. Mosa malah takut kalau ibunya tahu dan juga Bu Alicia tahu dan meminta Lingga untuk bertanggung jawab. Mosa tidak ingin menikah dengan pria seperti Lingga. Hidupnya akan jauh menderita bila berdampingan dengan orang yang Mosa benci, bahkan membuatnya trauma. Tenangkan dirimu, Za. Pasti ada jalan. Biar bagaimanapun seharusnya kamu cerita. Kalau sudah terlanjur begini, kamu yang rugi sendiri. Hidupku sudah hancur sejak hari itu, Bu. Apa boleh kehamilan yang tidak diinginkan hasil pemaksaan ini digugurkan? Mosa tidak mau hamil anak bajingan itu. Lagi Mosa berbicara sembari menatap Lingga penuh kemarahan. Astagfirullah, itu sama saja melenyapkan janin yang tak berdosa, Mosa. Ibu paham apa yang kamu rasakan. Sekarang tenangkan dirimu dulu. Pasti ada jalan terbaik. Bu Maryam nampak menenangkan, sementara Lingga yang merasa terpojok dengan sendirinya pura-pura menerima panggilan telepon lalu keluar. Dirinya merasa sangat tidak aman. Mama masih mau di sini atau pulang? Lingga ada urusan, ujar pria itu tak tahan berada di tempat itu. Namun ada rasa penasaran, apakah Mosa akan menggugurkan bayi itu? Kenapa Lingga mendadak kepikiran? Iya, mama pulang, tunggu enggak, ucap Bu Alicia yang memutuskan untuk pulang lebih dulu, menyisakan ibu dan anak itu saling menguatkan satu sama lain. Kamu yang sabar ya, jangan berpikiran macam-macam, pasti ada jalan terbaik. Saya akan bantu usut siapa orang yang telah membuat ketidakadilan terhadapmu. Harus pria itu, harus mendapatkan ganjarannya. Bu Alicia bahkan akan melewati jalur hukum untuk membantu Mosa memperjuangkan haknya yang telah dirampas. Terima kasih, Bu, jawab Mosa ragu. Apa benar Bu Alicia akan tetap semangat itu mengusut jika tahu anaknya yang melakukan perbuatan hina itu? Iya, sama-sama, saya pulang dulu. Kamu jangan banyak pikiran, Mbok, gak usah mikir rumah dulu. Dampingi Mosa, Mbok, ucap Bu Alicia lalu beranjak. Perempuan itu keluar menyusul putranya yang sudah menunggu di mobil. Astagfirullah, ya Allah, kenapa ada orang sebejat itu di muka bumi ini? Kasihan sekali Mosa, ya Allah, ucap Bu Alicia sembari masuk dan duduk di jok samping kemudi. Perempuan itu ikut sesak rasanya mengetahui peristiwa yang dialami Mosa. Perasaan gadis itu pasti terguncang luar biasa. Langsung pulang gak? Ini benar-benar masalah serius. Ternyata Mosa itu hamil karena diperkaos. Harus bertindak lebih lanjut ke jalur hukum, ucap Bu Alicia jelas ingin membantunya. Lingga yang baru saja keluar dari area parkir dan baru beberapa meter turun ke jalan raya sampai ngerem mendadak atas statement ibunya membuat perempuan itu nyaris oleng ke depan. Beruntung sudah memakai sabuk pengaman dengan benar. Lingga, apaan sih? Bawa mobil yang benar, lagi genting begini malah ngajak bercanda. Maaf, maaf, tadi keinjek remnya, sesal pria itu dengan hati semrawut. Pikirannya kacau dan tentu saja tidak boleh sampai berurusan dengan hukum. Sial, bagaimana ini? Batin Lingga resah. Jalan gak, malah bengong, omel Bu Alicia melihat putranya tidak berkonsentrasi. Iya, Ma, ini mau jalan, ucap pria itu dengan perasaan kacau. Omongan ibunya itu tidak pernah main-main, bahkan ayare saja kadang tak bisa mengelak saat ibunya sudah berseru. Gimana ini? Gumam Lingga nyeletuk begitu saja. Gimana apanya enggak? Tanya Bu Alicia yang nampak fokus menatap ke depan. Enggak ada, Ma. Gimana jadinya? Emang siapa yang ngelakuin itu ke Mosa? Tanya Lingga berusaha tenang, seolah tidak tahu menahu masalah yang tengah dihadapi gadis itu. Dia diusutlah selama sebulan ini. Hari canggih gini masa nggak bisa. Awas aja tuh orang, biar busuk di penjara sekalian, umpat Bu Alicia saking kesalnya dengan penjahat yang tak bertanggung jawab itu. Mendengar itu, Lingga
menelan ludah gugup. Parah sekali. Masa doain biar busuk di penjara? Tidak boleh terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Enggak, awas, enggak, jangan cepet-cepet, ya ampun. Lampu merah, masa mau kamu terabas? Kamu kenapa sih? Enggak jelas banget nyetirnya dari tadi. Omel Bu Alisiah lagi-lagi. Lingga bersikap ngawur di jalanan. Lihat kok melihat. Pria itu ngerem mendadak tepat di garis batas saat lampu berganti hijau. Lingga juga tidak kunjung melajukan mobilnya, membuat beberapa pengendara lain di belakangnya protes hingga saling membunyikan klakson. Lingga tidur jalan. Lingga tidur jalan, gak lihat lampu udah berganti dari tadi. Ya ampun, kamu aneh banget hari ini, gerutu Bu Alisiah mendapati tingkah putranya yang sangat tidak biasa. Beruntung sampai rumah selamat, walau sepanjang perjalanan kena omelan ibunya. Baru pulang mah, sapa Pak Re, yang ternyata sampai rumah lebih dulu. Tumben sekali pria itu pulang di awal waktu. Ia baru dari rumah sakit kok. Papa jam segini sudah di rumah. Emangnya nggak ngajar? Cuma isi buat bimbingan tadi. Lingga nanti Papa mau bicara setelah makan malam ke ruangan Papa, ucap pria itu tumben-tumbenan. Siap Pak. Lingga ke kamar dulu. Pamit pemuda itu langsung melesat ke kamarnya. Tumben Papa mau ngomong sama Lingga, ada urusan apa? Tanya Bu Alisiah penuh selidik. Kepo, jawab Pak Re jelas bercanda. Mas, hidupku lagi semrawut, jangan bikin gak mood. Gak jelas banget ditanyain baik-baik juga. Kalau istri kepoin suaminya itu tandanya masih waras. Gak dikepoin, baru tahu rasa. Bu Alisiah yang tengah kesal tambah marah mendapat sambutan tak terduga dari suaminya, sedang mode galak dan tidak bisa diajak bercanda. Aduh, bercanda sayang, ngomelnya panjang amat. Ini minum dulu, tarik nafas, duduk yang tenang. Baru pulang bepergian langsung ngegas. Habisnya kamu tuh ngeselin, lagi nggak mau bercanda. Iya sayang, sorry. Kamu terlalu sepaneng. Ya, bagaimana kabar Moza? Apa dia baik-baik saja? Tanya Pak Re mengingat tadi istrinya pamit menjenguknya. Enggak Mas, kacau. Ya Allah ya Rob, kasihan sekali, kata Bu Alisiah teringat Moza. Hatinya ikut nyeri membayangkan jadi dia. Memangnya kenapa? Dia sakit parah? Tanya Pak Re serius. Bukan, tapi hamil Mas, jawab Bu Alisiah masih setengah tidak percaya. Gadis sebaik dan selembut itu mengalami nasib yang amat tragis. Maksudnya hamil di luar nikah? Tanya Pak Re sungguh membagongkan. Ya iyalah, emang kapan Moza nikahnya? Bukan itu masalahnya, tapi Moza mengalami pelecehan. Dia terlihat trauma dan ketakutan. Kasihan pokoknya. Astagfirullah, kok bisa baru ngomong setelah hamil? Kenapa nggak lapor polisi? Mungkin dia bingung, dia malu, tidak berani, atau banyak tekanan. Kita tidak boleh menghakimi itu. Tidak mudah di posisi dia. Kita harus bantu Mas, kasihan Bu Maryam. Itu sih pasti sangat disayangkan. Terus keadaan Moza sekarang gimana? Fisiknya sudah terlihat lebih baik. Beruntung dia gadis yang kuat, tapi jelas mentalnya terguncang. Dia butuh pendampingan. Re terlihat begitu kaget, ikut prihatin dengan kejadian yang menimpa anak dari ART-nya itu. Iya, 2 hari kemarin Moza tidak masuk kuliah dan pria itu terdiam sejenak, membuat Bu Alisiah yang tengah menyimak gemas sendiri. Dan apa Mas? Cerita yang jelas. Omel perempuan itu meminta penjelasan. CCTV rumah menangkap Lingga dan Moza keluar bersama dari halaman rumah, tepatnya mobil Lingga.
Maksudnya? Tanya Bu Alicia mulai menghubungkan suatu kejadian di mana Moza katanya tidak pulang di hari berikutnya. Ini makanya aku mau tanya ke Lingga, kenapa dia bisa berangkat bareng, tapi baik Lingga dan juga Moza tidak ada yang di kampus di hari itu dan bahkan 2 hari setelahnya. Masih yakin sudah menanyakan langsung pada dosen yang bersangkutan hari itu? Benar, Moza absen. Iya, aku penasaran. Kemarin kan kamu bilang coba cek 2 hari di kampus tidak, dan hasilnya tidak. Tapi pagi itu Moza bareng Lingga satu mobil dari rumah. Bu Alicia mendadak kepikiran, apalagi sempat melihat respon Moza yang begitu aneh saat melihat Lingga, dan juga sikap Lingga yang tak kalah aneh sepanjang pulang. Tidak mungkin, Mama tahu betul Lingga. Mungkin mereka memang tak sengaja berangkat bersama, terus di jalan mendadak ada urusan lain. Semoga saja begitu, jawab Pak Ray yang juga kembali berpikir positif. Ya sudah, aku mau mandi dulu, penat banget seharian. Keduanya menyudahi obrolannya dan Bu Alicia menuju kamar. Pak Ray masih duduk santai menikmati senja yang mulai muncul, sangat cantik, ditemani secangkir kopi hangat plus camilan. Sementara Lingga sejak tiba di kamarnya, sedari tadi mondar-mandir kayak orang kurang waras. Gegarah perkataan ibunya yang mengatakan hendak membawanya ke jalur hukum. Entah mengapa dia jadi kepikiran. Pria itu duduk dengan gelisah, mengusap rambutnya frustasi, kembali berdiri tidak tenang. Duh, gimana kalau Mama beneran lapor polisi, terus polisi beneran nangkap gue? Gak lucu, masa gegara insiden itu masuk penjara? Sial banget sih hidup gue. Panggilan masuk dari Ayang sampai Lingga abaikan sebab keadaan dirinya yang tengah kacau. Pria itu hanya menilik ponselnya lalu melempar begitu saja ke kasur. Siang, umpat Lingga, tak tahu harus melakukan apa. Apakah dirinya harus mengaku saja? Tidak, biar bagaimanapun semua sudah terlanjur. Lagian Moza juga tidak mau jujur. Kenapa gue harus sibuk mengiyakan? Lingga terus mencari cara bagaimana agar perbuatannya tidak diketahui orang lain, termasuk kedua orang tuanya. Terlebih ini sangat memalukan. Ayah Ray bisa dipastikan murka jika sampai tahu kebenarannya, sedang Mama Alice mungkin akan mencoretnya dari kakak.